Halo, saya mau ajak kita baca dari Galatia 4 ayat 8-20. Di bagian ini Paulus mau menjelaskan bagaimana membedakan atau bagaimana kita membangun pelayanan menjadi pelayanan yang lahir dari gospel. Ciri pertama dari pelayanan yang lahir dari gospel adalah pelayanan itu akan fleksibel. Fleksibel terhadap apa? Fleksibel terhadap metode, fleksibel terhadap budaya, fleksibel terhadap cara, terhadap kebiasaan yang dibutuhkan dalam menjalankan pelayanan itu. Sebaliknya pelayanan yang agamawi itu pelayanan akan terjebak dan akan menekankan pada aturan-aturan atau metode-metode, cara-cara, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang harus diikuti. Pelayanan agamawi akan sulit untuk bisa menerima orang yang keluar dari aturan-aturan tersebut, dari metode, dari cara, dan dari kebiasaan yang sudah biasa dijalankan. Nah, kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya gini, di ayat 12. Aku pun sudah menjadi sama seperti kamu. Sama seperti Tuhan Yesus. Paulus belajar dari Tuhan Yesus tuh. Bagaimana Tuhan Yesus pun menjadi contoh yang luar biasa. Waktu dia Tuhan, dia memilih untuk menjadi sama seperti manusia. Hanya dia tidak berbuat dosa. Karena kita sedang membicarakan pelayanan yang lahir dari gospel yang berbeda dengan pelayanan agamawi, maka yuk kita pikirkan bahwa kita pun seringkali sangat mudah menyerang teman-teman kita yang melakukan pelayanan dengan cara yang berbeda yang kita buat. Waktu mereka melakukan pelayanan dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak seperti biasa, kita sensitif, kita marah, kita serang mereka, kita hakimi mereka. Padahal mungkin mereka memang sedang membangun pelayanan untuk menjangkau orang yang nggak seperti kita. Orang-orang lain dengan berbagai latar belakang masalah. Dan mereka sedang melakukan apa yang seperti Yesus buat kan? Apa yang seperti Paulus buat. Nah, jangan sampai kita terbawa-bawa seperti ahli Taurat yang suka menyerang Tuhan Yesus. Waktu banyak orang berdosa berkumpul sama Tuhan Yesus untuk mencari kebenaran, ahli Taurat nggak senang hanya karena cara Tuhan Yesus berbeda dengan cara mereka. Berbeda dengan kebiasaan yang sudah ada pada zaman itu. Harusnya bahkan kita pun belajar untuk fleksibel supaya kita bisa menjangkau banyak orang di luar sana kan? Wah, tetangga saya tiba-tiba potong rumput jadi saya harus pindah. Nah, kalau waktu mereka melakukan pelayanan yang unik, pelayanan yang berbeda dengan kebiasaan, terus ada yang jatuh gimana? Simple, harusnya kita peluk mereka dan beri mereka kesempatan lagi. Persis sama apa yang Tuhan Yesus buat kepada Petrus waktu Petrus jatuh melakukan dosa kan? Bukan dihakimi. Kalau soal jatuh, sebab gini, kalau soal jatuh di mana-mana juga bisa jatuh. Di gereja yang sangat konservatif pun bisa jatuh. Betul nggak? Ciri kedua dari pelayanan yang lahir dari gospel adalah gini. Pelayanan itu transparan. Sama seperti Paulus bilang ini di ayat 12. Jadilah sama seperti aku. Dengan kata lain ini, Paulus mau bilang, lihat, kamu bisa lihat hidupku kan? Aku nggak cuma ngomong, tapi lewat praktek hidupku, lewat kesaksian hidupku yang jelas kamu bisa lihat. Kamu bisa lihat bagaimana praktek gospel dalam hidup sehari-hari. Bagaimana gospel membantu kita mengatasi kepahitan, kemarahan, masalah kita, kebingungan kita dalam sehari-hari. Nah, ternyata dalam kenyataannya lebih banyak orang dimenangkan lewat kesaksian hidup di mana gospel bisa jelas terlihat daripada lewat adu argumentasi, lewat perdebatan. Sama seperti Yesus hidup di dunia ini kan? Dia hidup bersama-sama murid-muridnya, dia hidup di depan banyak orang, sehingga banyak orang bisa lihat hidupnya yang transparan, bisa belajar dari kesaksian hidupnya, dan diberkati oleh prinsip-prinsip gospel yang diterapkan dalam hidup sehari-hari. Ciri yang ketiga, sebuah pelayanan yang lahir dari gospel adalah gini, pelayanan ini akan terus menceritakan tentang gospel, tentang grace, walaupun di masa yang sukar. Ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku ada sakit pada tubuhku. Jadi pelayanan Paulus kepada orang-orang ini bukan sebuah pelayanan yang direncanakan ternyata. Ini adalah sebuah pelayanan yang lahir gara-gara Paulus harus berubah rencana waktu dia sakit. Orang-orang ini yang membantu dia, dan Paulus melihat kesempatan untuk memberitakan gospel di balik masalah yang sedang dia hadapi. Nah, buat pelayan-pelayan, buat orang-orang yang mau hidup dalam gospel, kita mesti memperhatikan bahwa begini loh, Tuhan tidak pernah berjanji mengangkat semua penderitaan kita. Tapi Tuhan berjanji, dia akan turut bekerja di balik semua penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Nah, melayani gospel itu kita juga memang harus siap dengan intervensi atau kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Ya, dalam pelayanan ini kita harus bijak.
kita harus berhikmat, kita harus well planned, kita harus excellent, lakukan yang terbaik. Tapi kita juga nggak boleh anti dengan perubahan. Karena lewat sepanjang sejarah kita bisa melihat gini, ada banyak sekali kejadian dalam hidup ini yang Tuhan izinkan terjadi yang di luar rencana kita. Jangan keburu panik, jangan keburu marah, jangan keburu kecewa. Selalu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Yang menarik dari pelayanan yang lahir dari gospel adalah bahwa pelayanan ini kadangkala harus menghadapi juga loh kenyataan bahwa kita ditolak dan dibenci sama orang-orang yang kita layani. Ayat 15-16, Paulus cerita tentang itu. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di mana bahagiamu itu? Jadi orang Galatia sekarang mulai tidak bahagia lagi, nggak senang lagi menerima Paulus. Orang yang melayani mereka dari sejak awal. Wow, ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Bahkan gara-gara Paulus menyatakan kebenaran, menegur mereka, Paulus dianggap jadi musuh buat orang-orang Galatia. Nah, kenapa bisa ini terjadi sih? Kalau saudara mau melayani Tuhan, melayani sesuai dengan gospel, maka jangan cepat kecewa waktu ini terjadi. Paulus pun mengalami, kita bisa ditolak, kita bisa dibenci. Gospel ministry itu tidak pernah dibangun karena kita mencari fans yang menyukai kita. Ya kan? Bahkan di ayat 19 kan Paulus menyamakannya seperti wanita yang sakit bersalin. Hai anakku, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Jadi pelayanan yang lahir dari gospel adalah pelayanan seperti ibu yang sedang mengandung. Kita berjerih lelah, kita berkorban untuk bayi yang ada di kandungan, tapi kita nggak bertujuan supaya bayi ini selama-lamanya di kandungan kita. Kita pengen dia lahir, tumbuh menjadi besar, dan dewasa. Begitu juga pelayanan kita harusnya kita mengutamakan supaya Kristus bisa dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang kita layani. Mereka bisa betul-betul mengenal dan mereka bisa bergantung pada Kristus dan bukan bergantung pada kita. Sebaliknya pelayanan-pelayanan agamawi atau yang disebut sebagai saudara palsu oleh Paulus itu, pelayanan seperti ini seringkali terjebak, tidak membawa orang-orang yang dilayani mengarah pada Kristus, tapi bergantung pada hamba Tuhannya. Kenapa? Karena waktu kita belum menemukan grace dalam hidup kita, belum menemukan gospel dalam hidup kita, maka pelayanan kita jadikan alat untuk keselamatan kita. Pelayanan dijadikan alat untuk merasa berkenan lebih lagi pada Tuhan. Pelayanan dijadikan sumber pengakuan, sumber penerimaan bahwa kita orang yang diterima Tuhan. Akibatnya kita senang waktu merasa dibutuhkan. Itu memuaskan kita. Memuaskan kebutuhan untuk diakui, diterima, dan dipakai Tuhan itu tadi. Dan kita bukan membangun jemaat di dalam kebenaran, dalam gospel yang benar, tapi kita membangun jemaat dalam aturan-aturan agama yang kita buat sendiri. Jadi pelayanan yang lahir dari gospel itu menyampaikan kebenaran. Dia mengarahkan orang pada pribadi Kristus. Ayat 16 yang membawa orang untuk kenal dan bergantung pada Kristus. Membentuk orang untuk menjadi seperti Yesus. Memotivasi orang untuk memuliakan Tuhan. Memang pelayanan ini di ayat 20 menuntut banyak hal dari kita yang melayani. Menuntut pengorbanan dan memang tidak pernah mudah. Tapi pelayanan yang dibangun dari gospel itu berharga sampai pada kekekalan. Tuhan berkati.